Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Yolani Sadela dari kelas Manajemen 23B NPM 23411115. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang rencana dan tujuan organisasi. Di sini pengertian rencana dan tujuan organisasi adalah panduan strategis yang digunakan oleh suatu organisasi untuk mencapai visi dan misi mereka. Rencana dan tujuan membantu organisasi untuk fokus pada prioritas, mengukur kemajuan, dan mencapai keberhasilan dalam jangka panjang. Di sini rencana organisasi adalah serangkaian tindakan yang direncanakan untuk mencapai tujuan organisasi. Rencana ini dapat mencakup rencana strategis jangka panjang, rencana taktis menengah, dan rencana operasional sehari-hari. Rencana ini membantu organisasi untuk merencanakan bagaimana mencapai visi dan misi mereka. Nah, selanjutnya tujuan organisasi. Jadi, tujuan organisasi adalah hasil yang ingin dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ini harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu, SMART. Tujuan objektif ini membimbing rencana dan tindakan organisasi untuk mencapainya. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa komponen penting dari perencanaan organisasi yang meliputi visi misi, tujuan dan saran, analisis lingkungan, strategi, komunikasi, pelaksanaan. Seterusnya, tujuan organisasi biasanya dapat dikelompokkan menjadi beberapa, yaitu tujuan keuangan, tujuan non-keuangan, tujuan strategis, tujuan sumber daya manusia, dan tujuan sosial dan tanggung jawab. Nah, selanjutnya syarat pernyataannya: 1. Rencana harus didasarkan pada informasi yang akurat dan data yang sah. 2. Rencana organisasi harus mempertimbangkan dampak jangka panjang. 3. Rencana harus mampu beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan bisnis dan pasar yang cepat berubah. 4. Rencana organisasi harus sejalan dengan visi, misi, dan nilai-nilai yang telah ditetapkan. 5. Rencana harus dilengkapi dengan metode pengukuran dan evaluasi yang jelas. 6. Melibatkan karyawan dalam proses perencanaan. Selanjutnya di sini ada kelebihan. Yang pertama, pengarah. Rencana dan tujuan membantu organisasi menentukan arah dan fokus sehingga semua anggota tahu apa yang perlu dicapai. Yang kedua, pengukuran kinerja. Rencana dan tujuan memberikan dasar untuk mengukur kinerja organisasi sehingga manajemen dapat menilai sejauh mana tujuan tercapai. Ketiga, pengorganisasian. Membantu dalam mengorganisasikan sumber daya, termasuk alokasi anggaran tenaga kerja dan waktu untuk mencapai tujuan. Keempat, motivasi. Tujuan yang jelas dapat memotivasi karyawan dengan memberikan fokus dan tujuan yang jelas. 5. Pengambilan keputusan. Rencana dan tujuan memberikan kerangka kerja untuk mengambil keputusan yang lebih baik. 6. Pengendalian. Membantu dalam mengendalikan proses bisnis dan menyediakan landasan untuk tindakan perbaikan. Selanjutnya di sini ada kekurangan. Yang pertama, ketidakpastian rencana dan tujuan mungkin tidak selalu sesuai dalam lingkungan bisnis yang terus berubah, sehingga mereka perlu disesuaikan secara berkala. Yang kedua, biaya dan waktu. Membantu untuk melaksanakan rencana dan tujuan memerlukan investasi, waktu, dan sumber daya yang bisa menjadi beban bagi organisasi. Yang ketiga, keterlambatan. Proses perencanaan yang terlalu rumit atau lambat dapat membuat organisasi ketinggalan dalam menghadapi perubahan pasar. Yang keempat, di sini ada kebutuhan. Organisasi terlalu berfokus pada tujuan tertentu dapat membuat organisasi kehilangan fleksibilitas untuk merespon peluang atau ancaman yang muncul tiba-tiba. Yang terakhir, kelemahan implementasi. Kegagalan dalam melaksanakan rencana dan mencapai tujuan dapat merusak motivasi dan kepercayaan karyawan. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya harap video ini dapat membantu banyak orang dan berguna bagi semuanya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Yola Anissa Dalla mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.